Kita ke Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pemirsa, ada seorang pemuda yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hanya karena permintaan uangnya untuk bermain judi online tidak dituruti. Nah, pelaku ini juga sempat mengancam akan membunuh ibunya jika tidak diberi uang. Kita akan simak informasinya, pemirsa. Tunggu apa? Aksi penganiayaan ZF pada ibu kandungnya sendiri sempat rekam oleh adik pelaku. ZF marah karena permintaan uang sebesar Rp500.000 kepada ibunya untuk bermain judi online tidak dituruti. Korban ini akhirnya terpaksa memberi pelaku uang karena diancam akan dibunuh menggunakan linggis. Setelah bermain judi, pelaku mengaku kalah Rp15 juta dan kembali meminta uang kepada ibunya. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, korban pun tidak memberikannya. Hingga akhirnya dipukul beberapa kali oleh pelaku ini. Akibat penganiayaan ini, pemirsa, korban menderita luka lebam di bagian wajah dan juga di kepalanya. Penyidik Satreskrim yang menerima laporan penganiayaan ini langsung menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tersangka memukul ibunya dengan tangan kiri di bagian pipi kiri sebanyak 3 kali. Kemudian meminta lagi dan tidak diberikan lagi sama ibunya, malah lanjut memukul lagi dengan tangan kanan di bagian belakang kepala ibunya, yang mana kemudian dilindungi oleh adiknya atau anak keempat ini untuk melindungi ibunya, yang mana kemudian si adik ini juga ditendang oleh si tersangka sebanyak 2 kali, yang mana kemudian si ibu mengatakan iya saya beri, dan akhirnya si tersangka menghentikan penganiayaan tersebut. Nah, pemirsa, untuk informasi selengkapnya, kami sudah tersambung bersama Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hafid. Selamat pagi, Mbak Palen, Mas Iqbal. Ya, semoga selalu sehat ya, Pak Hafid. Jadi bagaimana kronologis kejadian ini? Kan memang sudah beberapa hari yang lalu ya. Bisa Anda jabarkan, Pak, seperti apa kejadiannya? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kejadian penganiayaan seorang anak kepada ibu kandungnya ini diawali pada tanggal 12 Desember 2024, yang mana anak ini atau tersangka ini awal mulanya memang meminta uang sejumlah Rp500.000 kepada ibunya dengan menyampaikan bahwa dia kalah judi online. Nah, selanjutnya ibunya ini hanya memberikan uang Rp100.000 awal mulanya, karena cuma dikasih Rp100.000, anaknya ini marah-marah dan memang ada ancaman dengan menggunakan topeng dan linggis bahwa ibunya akan dibunuh, gitu kalau tidak dikasih uang sejumlah Rp500.000. Akhirnya karena ibunya ketakutan, ibunya memberikan uang Rp400.000 sisanya. Itu tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.00. Selanjutnya, keesokan harinya, tepatnya tanggal 13 Desember 2024 pukul 02.00, ya 02.00 berarti dini hari atau pagi, sudah masuk pagi harinya, tersangka ini atau anak ini membangunkan ibunya dengan menarik kedua kaki ibunya dengan dengan mengatakan dengan pakai bahasa Madura, jege, peseh, bangun, uang. Empok kalah, gitu. Saya kalah. Maksudnya bangun, saya butuh uang, saya kalah main judi. Kemudian ibunya terbangun. Selanjutnya tersangka ini meminta uang lagi kepada korban, namun dijawab oleh korban, engkok londi peseh, saya tidak punya uang. Habis itu marah-marah, tersangka ini marah-marah, akhirnya adiknya, adik yang nomor 4 atau adik yang paling terakhir juga ikut terbangun.
Oke, jadi itu ya Pak kronologisnya. Mohon maaf Pak karena kami waktunya ini singkat ternyata Pak Hafid. Kalau boleh tahu Ibu ini bekerja sebagai apa Pak? Ibu ini bekerja sebagai pelayan di warung, salah satu warung di Bangkalan. Ayahnya? Ayahnya sudah meninggal dunia. Baik, jadi Ibu tunggal ya? Iya. Oke, Pak Hafid, jadi pelaku ini sudah ditangkap saat ini? Sudah, kami sudah melakukan penangkapan di rumahnya di Kelurahan Pejagen, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Pak, satu lagi, jadi kondisi Ibu Hafid bagaimana saat ini? Luka apa yang dialami? Korban mengalami luka memar di pipi sebelah kiri karena dilakukan pemukulan oleh tersangka sebanyak 3 kali dan kemudian tersangka juga melakukan pemukulan di kepala bagian belakang. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, adiknya berusaha untuk melindungi korban. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Oke, baik. Pak Hafid, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Hafid. Ya, Nah pemirsa, jadi kekerasan terhadap orang tua oleh anak kandungnya sendiri ini masih sering sekali terjadi. Benar ya Iqbal ya, dan banyak tempat kita menemukan kasus-kasus seperti ini. Betul, jadi sebenarnya faktor apa ya yang membuat seorang anak ini tega menganiaya orang tuanya sendiri? Kita langsung membahasnya bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, tapi kalau dari kasus yang satu ini meminta uang untuk judi online tidak bisa dipenuhi oleh ibunya, kemudian tega menganiaya ibunya. Menurut Anda, mengapa ini bisa terjadi untuk anak-anak hari ini? Kalau menuruti isi hati, sebetulnya saya ingin para pejudi dipidana. Apalagi ketika para pejudi itu juga sudah melakukan tindak kekerasan, maka sepatutnya dihukum dengan sanksi yang cukup berat. Namun saya khawatir bahwa kalau kemudian kita sebatas melakukan pendekatan murni atau semata-mata hukum, maka kemungkinan yang bersangkutan akan kambuh, kemungkinan yang bersangkutan menjadi residivis alias mengulangi perbuatannya akan cukup besar. Karena itu, apa boleh buat? Sambil mencoba menenangkan batin, saya mencoba untuk berpikir realistis bahwa di samping melakukan pendekatan hukum, penegakan hukum, berujung pada sanksi pidana kepada orang semacam itu, kita juga patut mengedepankan pula pendekatan-pendekatan sifatnya pengobatan atau rehabilitatif. Sekali lagi, pendekatan rehabilitatif ini dibutuhkan guna menekan kemungkinan yang bersangkutan kambuh atau menjadi residivis. Dengan pendekatan yang multidimensi semacam itu atau multi pendekatan semacam itu, maka sekali lagi kita harapkan bahwa yang bersangkutan akan jera karena tahu bahwa perbuatannya itu berkonsekuensi pidana, sekaligus juga mengalami katakanlah semacam pembersihan perilaku, penjernihan proses berpikir, sehingga tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Oke, ini kan cukup nekat, bahkan informasinya pada saat pertama kali mencoba mengancam membunuh dengan menusuk ibunya. Mohon maaf kalau kronologisnya agak ekstrim ya. Mas Reza, kejadian seperti ini kenapa semakin banyak ya? Fenomena apa ini Mas Reza? Karena kita masih acap kali memandang masalah judi itu sebagai masalah hitam putih. Judi atau tidak judi. Padahal perlu kita insafi bersama bahwa masalah judi itu lebih tepat dikiaskan sebagai sebuah garis lurus. Garis yang paling katakanlah paling kanan adalah titik ketika seseorang berjudi tanda petik sebatas untuk senang-senang. Sebatas untuk aktivitas sosial yang sifatnya insidental. Walaupun tetap bagi saya itu merupakan persoalan. Nah, ketika seseorang terlena untuk mulai berjudi untuk senang-senang, lalu mengulangi dan melanjutkan perilaku semacam itu, maka dia sesungguhnya akan bergeser ke titik tengah, yaitu menjadi pejudi kebiasaan atau habitual gambler. Boleh jadi orang-orang yang kadung punya kebiasaan berjudi atau habitual gambling macam ini juga akan menganggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, sehingga dia berlanjut dengan aktivitas judinya tanpa dia sadari, tanpa dia rencanakan, dia terseret ke titik kiri yaitu pathological gambling. Ketika perilaku judi sudah dianggap sebagai patologis atau perilaku yang sebutlah berpenyakit. Nah, pergerakan dari sisi yang judi untuk sosial, judi kebiasaan, sampai judi menjadi sebuah penyakit, ini bisa berlangsung secara cepat tanpa disadari oleh yang bersangkutan sekalipun. Sampai kemudian ketika sudah menjadi patologi atau penyakit,
barulah kemudian proses hukum berjalan karena orang-orang yang melakukan judi karena patologis tersebut ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan kriminal lainnya. Nah, dengan pemahaman bahwa ternyata judi merupakan sebuah tarikan garis lurus, maka mudah-mudahan kita sadar betul bahwa pesannya hanya satu, jangan coba-coba berjudi dengan alasan apapun. Oke, jadi pesannya jangan coba-coba berjudi dengan alasan apapun. Tapi Mas Reza, yang membuat hati menjadi terganjal karena ini meminta uang pada keluarganya, orang tuanya, dan kemudian tega sampai hati. Nanti Mas Reza akan jawab ini pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu. Mas Reza tetap bersama kami pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami berdua juga masih tersambung bersama Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Kami masih akan bahas seputar kasus judi online yang kemudian anaknya ini tega menganiaya ibunya untuk minta uang, tapi tidak diberikan, ya Iqbal ya. Nah, Mas Reza, kalau biasanya di keluarga itu kan harusnya hangat, hubungannya baik. Nah, ini malah minta uang untuk judi online, tapi itu mintanya ke ibunya sampai dianiaya. Mengapa jenis hubungan ini bisa terjadi kalau kasus ini? Perkiraan saya ini merupakan potret kecil tentang perilaku judi yang sudah berada pada titik patologis alias penyakit. Ditandai misalnya bahwa pelaku itu sangat impulsif. Ada keinginan-keinginan yang sangat kuat yang tidak lagi bisa dia tahan untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan cara apapun. Termasuk dengan melakukan kekerasan terhadap orang dekatnya. Nah, perkiraan saya sekali lagi ini merupakan bentuk judi patologis. Apalagi diketahui bahwa orang-orang yang melakukan judi pada titik patologis semacam ini kemungkinan juga memiliki masalah-masalah lainnya. Istilahnya adalah komorbiditas. Mungkin dia depresi, mungkin dia pada saat yang sama juga mencandu minum-minuman keras, menyalahgunakan narkotika, ataupun masalah-masalah mental dan masalah kepribadian lainnya. Inilah tumpukan problem yang membuat yang bersangkutan memang akhirnya pada titik yang sedemikian parah itu sulit untuk keluar dari perilaku impulsifnya. Nah, kenapa kemudian dia melakukan kekerasan di lingkup keluarga terhadap ibunya? Ya karena dalam hitung-hitungan si pelaku ini, orang yang pertama dianggap mungkin memiliki sumber daya finansial, sekaligus kedua orang yang paling mungkin untuk dia eksploitasi, dia manfaatkan dengan cara-cara jahat, ya adalah orang dekat. Dalam hal ini adalah ibu kandungnya sendiri. Jadi sekali lagi, saya ada sedikit perasaan dilematis. Di satu sisi kita perlu menjalankan proses penegakan hukum agar yang bersangkutan dikenai sanksi pidana. Tapi kalau hanya itu yang kita lakukan tanpa disertai dengan pendekatan rehabilitatif, perkiraan saya mudah-mudahan tidak terjadi. Cepat atau lambat si pelaku ini akan kembali mengulangi perbuatan kekerasannya, entah itu terhadap anggota keluarganya atau terhadap warga sekitar, atau bahkan tindakan kekerasan yang bisa berakibat fatal, bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri. Karena patologis itu tidak bisa serta-merta disembuhkan ya dengan cara yang cepat ya. Mas Reza, kalau kita lihat fenomena judi online ini kan ada di sekitar kita ya, bukan 10-20 orang, banyak sekali. Bahkan kalau kita bergaul begitu dengan masyarakat di sekitar kita banyak yang memainkan judi online. Tapi ini kan kasusnya sampai nekat dan ke orang terdekat yang bisa dibilang harusnya dia lindungi gitu sebagai satu-satunya ibu karena ya sebagai anak yatim gitu. Nah, untuk kedepannya apa yang harus dilakukan dalam skop keluarga itu sendiri jika mungkin sudah terdeteksi wah ternyata punya hobi judi online nih, ada yang bisa dilakukan tidak Mas Reza? Tampaknya masyarakat kita sudah punya kesadaran bahwa narkotika adalah bahaya. Ada sejumlah pendekatan yang bisa dilakukan untuk itu. Demikian pula kalau kita bicara tentang bentuk-bentuk pencandu lainnya, alkohol kah, rokok kah, kita juga sudah tahu, sudah punya pemahaman apa yang perlu dilakukan. Tapi terkait dengan masalah judi sepertinya masih sedikit masyarakat yang menganggapnya sebagai problem adiksi, problem candu, yang sepatutnya juga ditangani dengan pendekatan yang sama komprehensifnya. KUHP memang misalnya sudah memuat pasal tentang, saya tidak bicara konsorsium ya, saya bicara tentang pasal 303 yang mengenakan sanksi pidana. Tetapi karena kita secara umum masih belum teredukasi tentang adanya kompleksitas psikologis dan mental pada perilaku judi, maka praktis atau paling tidak dugaan saya kita belum cukup punya perbendaraan
tentang wawasan atau praktek-praktek terbaik tentang bagaimana menyikapi masalah judi secara lebih menyeluruh. Karena itu saya ulangi sekali lagi, di samping pendekatan berupa penegakan hukum, maka pendekatan-pendekatan rehabilitatif seyogyanya juga diadakan untuk itu. Kalau kita sudah punya BNN, Badan Narkotika Nasional, maka kenapa tidak? Barangkali kita juga perlu punya sebuah lembaga khusus untuk menangani masalah judi di tanah air. Beberapa waktu silam memang pemerintah sudah menggagas adanya semacam satgas untuk pemberantasan judi. Tapi alih-alih efektif, justru masalah judi online bersarang di Komdigi. Masalah judi online konon juga ada di lembaga penegakan hukum tertentu yang kemudian diistilahkan sebagai konsorsium 303. Bagaimana penyelesaiannya kita tidak tahu lah. Seperti apa sesungguhnya bagaimana penyikapan yang paripurna terhadap hal-hal semacam itu. Apalagi di lapisan masyarakat. Kendati patologis gambling atau judi patologis hanya pada kisaran 0,6%, tapi karena kita anggap ini sebagai sebuah tarikan garis lurus, maka kita patut khawatir bahwa mereka-mereka yang mengarah ke titik patologis itu sangat banyak di tengah masyarakat. Nah itu yang harus diwaspadai ya Mas Reza, yang mengarah ke titik patologis itu sangat banyak dan harus penanganannya serius untuk skalanya mulai dari keluarga sampai tingkat negara. Mas Reza, terima kasih Mas Reza karena sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.